Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas beberapa beban listrik DC. Nah, dalam komponen elektronika, beban listrik itu didefinisikan sebagai semua komponen yang mengubah energi listrik menjadi apapun. Nah, di sini ada beberapa contoh kipas DC. Nah, kipas DC ini dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ini biasanya digunakan di komputer. Nah, kemudian komponen yang lain di sini ada motor stepper, motor DC, dan motor servo. Dia juga mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian di sini juga ada lampu DC yang biasa digunakan di senter. Lalu ada LED atau LED. Nah, untuk LED atau LED itu warnanya macam-macam, ada merah, biru, kuning, dan hijau. Setiap beban DC dia punya spesifikasi masing-masing. Contohnya kipas ini. Nah, kipas DC ini dia membutuhkan tegangan 12 volt untuk mengaktifkan. Nah, tapi kalau motor DC ini dia membutuhkan tegangan DC 5,9 volt. Oke. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi kalau kita kasih tegangan kurang dari spesifikasinya atau lebih dari spesifikasinya? Kita akan bahas satu-satu. Setiap beban listrik akan aktif dengan kebutuhan daya masing-masing. Contohnya lampu ini. Lampu ini dia mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dengan nyala yang pas kalau kita kasih tegangan 3,8 volt. Nah, saya akan coba memberikan tegangan 1,5 volt dari satu buah baterai AA. Kita akan lihat gimana nyala lampu ini. Oke, begini teman-teman. Kalau kita pasangkan dengan 1,5 volt, ternyata lampunya akan menyala, tapi nyalanya redup. Dan kita akan tambahkan tegangannya. Kita menggunakan dua buah baterai AA, artinya tegangannya 1,5 volt ditambah 1,5 volt, sebesar 3 volt. Lalu kita pasang lampunya di sini. Nah, ternyata nyalanya terang. Lampu ini tegangannya 3,8 volt dan kita pasangkan pada tegangan 3 volt. Lampunya nyalanya terang. Sekarang kita akan pasangkan lampu dengan 3 buah baterai AA. Nah, 3 buah baterai AA ini kalau kita ukur tegangannya, dia akan menunjukkan sekitar 4,2 volt. 4,4 volt. Nah, lampu ini dia membutuhkan tegangan sekitar 3,8 volt. Apa yang akan terjadi kalau kita pasangkan dengan baterai 4,4 volt? Nah, ternyata dia akan menyala sangat terang. Nah, pada keadaan tertentu, kalau tegangannya terus-menerus kita hubungkan seperti ini, nanti lampunya bisa mati karena dia diberi tegangan lebih dari kapasitasnya dia. Nah, selain berubah menjadi energi cahaya, lampu ini juga menjadi energi panas. Nah, ini kalau saya kasih tegangan 4,5 volt, nah lampunya panas lalu dia mati. Karena kita memberikan tegangan lebih besar dari kapasitasnya dia. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana motor DC bergerak. Nah, motor ini tegangannya dia membutuhkan tegangan 5,9 volt. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan 1,5 volt dari satu baterai AA. Oke, ini. Nah, kalau kita
on-kan saklarnya, maka motornya akan bergerak. Nah, jadi dia tegangannya 5,9 volt, tapi hanya dengan baterai 1,5 volt dia sudah bisa bergerak ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan mencoba menghubungkan dua buah baterai AA, artinya tegangannya 3 volt. Kita coba nyalakan saklarnya. Nah, kita lihat putarannya lebih kencang daripada yang tadi ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan 3 buah baterai AA, artinya tegangannya sekitar 4,4 sampai 4,5 volt. Kita coba nyalakan saklarnya ya. Nah, ternyata putaran dari motornya itu semakin kencang, lebih kencang daripada kalau hanya menggunakan 1 atau 2 buah baterai. Baik teman-teman, tadi kita sudah mencoba menghubungkan lampu dan motor dengan berbagai baterai, baterai dengan berbagai sumber tegangan. Oke, sebenarnya kalau lampu 3,8 volt ini yang tadi kita nyalakan, dia butuh arus sekitar 0,3 ampere. Nah, dengan arus sekian, maka daya dari lampu ini adalah 1,14 watt. Didapat dari daya merupakan hasil kali tegangan dengan arusnya. Nah, tadi kita coba menghubungkan lampu tersebut menggunakan tegangan 1,5 volt. Akibatnya dia nyalanya redup, dia bisa menyala tapi redup. Nah, kalau kita kasih tegangan 1,5 volt, maka dia membutuhkan arus sekitar 0,76 ampere untuk menyala dengan terang. Nah, akibatnya di sini kita memaksa baterai untuk memberikan arus yang lebih besar. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka pada baterai akan terjadi drop tegangan. Baterainya akan lebih mudah habis. Oke, jadi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan saat teman-teman menyalakan alat-alat atau beban-beban listrik. Yang pertama, selalu perhatikan spesifikasi kelistrikannya. Dia pakai listrik AC atau pakai listrik DC. Nah, biasanya di situ ada nameplate. Nameplate itu keterangan berapa daya yang dia butuhkan atau tegangannya atau arusnya. Nah, kemudian yang kedua, jangan memasang alat listrik pada sumber listrik yang tegangannya lebih kecil atau lebih besar dari kebutuhan alat listrik tersebut. Nah, kalau tegangannya lebih kecil itu sumber listriknya akan lebih cepat rusak. Jadi baterainya contohnya akan lebih cepat habis. Tapi kalau kita kasih tegangan yang lebih besar, alat listriknya yang akan lebih cepat rusak. Contohnya tadi lampu dia bisa mati, panas lalu mati. Nah, oke, demikian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton.